Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Khadratul Najah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya Inka Clarina Meliana NIM 009 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah negara dan warga negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Ken Indah Arzeti NIM 003. Yang kedua Niken Putri Isnaini NIM 006. Pertama, pengertian negara. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara, minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. 2. Fungsi negara. 1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. 2. Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. 3. Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga diri dari segala ancaman gangguan dari dalam maupun dari luar. 4. Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Proses terjadinya suatu negara. Secara teoritis, teori dibagi menjadi 6. Yang pertama, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa negara dibentuk atas perjanjian-perjanjian masyarakat. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ketuhanan dikenal dengan doktrin teokratis dalam teori asal-usul negara. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa negara pertama kali dibentuk atas hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Yang keempat, teori organis. Dalam teori organis, negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sel-sel dari makhluk hidup itu. Yang kelima, teori historis. Teori historis evolusionistis merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat. Yang keenam, teori kedaulatan. Istilah daulat berasal dari bahasa Arab yang berarti daulah, kekuasaan tinggi. Dengan demikian, kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan secara faktual, 1. Penduduk terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan kemudian dikuasai atau diduduki oleh suku atau kelompok tertentu.
Yang kedua, proklamasi. Suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Ketiga, penarikan. Mulanya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur, sungai, atau timbul dari dasar laut. Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok yang hingga akhirnya membentuk negara. Keempat, penyerahan. Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada orang lain atas dasar perjanjian tertentu. Yang kelima, pencaplokan atau penguasaan. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Yang keenam, pemisahan. Suatu wilayah yang memisahkan diri dari negara yang mulanya menguasai kemudian menyatakan kemerdekaan. Yang ketujuh, peleburan. Terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk melebur menjadi satu negara yang baru. Yang kedelapan, pembentukan baru. Wilayah negara yang berdiri di wilayah negara yang sudah pecah. Pengertian warga negara. Warga negara dapat diartikan sama penduduk dan orang-orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri. Secara umum, warga negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi atau perkumpulan. Konsep dasar tentang warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, penduduk. Orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara waktu atau bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Dua, bukan penduduk. Orang yang bertempat tinggal sementara waktu di suatu wilayah negara. Contoh, orang Australia berada di Bali untuk berwisata selama beberapa waktu tertentu, bukanlah penduduk warga negara. Sedangkan orang Jerman yang karena tugasnya harus bertempat tinggal atau menetap di Jakarta adalah penduduk Indonesia. Perbedaan status atau berkedudukan sebagai penduduk dan bukan penduduk, juga penduduk warga negara dan bukan penduduk warga negara, menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban. Hubungan antara negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga masyarakat pada hakikatnya kehidupan berbangsa sebagai bangsa berbicara tentang hubungan kekuasaan ada di antara mereka yang berkuasa atau pemerintah yang berkuasa status dan orang yang dikendalikan atau warga negara yang sekarang berstatus sebagai warga negara. Dalam banyak hal, negara kedalaman personifikasi munculnya pejabat yang mengelola kekuasaan negara sering disebut sebagai pemerintah, baik di tingkat sipil atau sipil status militer, biasanya dianggap pengusaha. Meskipun siapa orang yang biasanya dianggap sebagai pihak pengendali daripada masyarakat atau kewarganegaraan sosial, atau ada banyak percakapan sehari-hari disebut rakyat. Hubungan akan disebut demokrasi jika kebebasan masyarakat warga akan lebih dominan daripada kekuasaan penyandang catat pejabat mengambil alih kekuasaan negara, dan hubungan ini akan disebut totalitas jika kekuasaan ada di tangan pejabat yang memegang kekuasaan negara, maka akan lebih menarik perhatian kebebasan di atas warga masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.